Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas siklus akuntansi dagang. Di part 1 ini, kita akan masuk kepada jurnal khusus, buku besar pembantu piutang, utang, dan cara menghitung persediaan. Jurnal yang pertama yaitu purchase journal atau jurnal pembelian. Transaksi yang masuk di dalam purchase journal ini yaitu hanya transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Yang pertama, kita akan membuat kepalanya, membuat nama perusahaan, purchase journal, lalu di bawahnya periode yaitu Desember 2024. Lalu masuk ke format ada date, description, ref, debit, dan kredit. Lalu ada tahun 2024 dan bulan Desember. Kita akan mencoba memasukkan transaksi pertama, yaitu pada tanggal 5 yang diambil dari dokumen berikut ini. Ini adalah contoh dokumen pembelian secara kredit. Kita akan memasukkan tanggalnya, lalu kepada toko apa kita membeli, lalu kita memasukkan akun yang terpengaruh sebelah debit, yaitu purchase, 15 banyaknya, dikali dengan harga satuannya, yaitu 220.000. Setelah itu, kita akan memasukkan pajaknya atau VAT-in atau pajak masukan dengan harga purchase dikali dengan pajak masukannya yaitu 11%. Lalu kita masukkan ongkos kirim atau beban angkutnya yang disebut dengan freight-in sebesar 100.000. Lalu di kredit ini terpengaruh kepada akun payable karena utang kita akan bertambah. Jadi di sini kita tuliskan akun payable. Akun payable didapat dari pembelian ditambah dengan pajak yang dikenakan dan ongkos kirim yang kita tanggung. Contoh yang kedua bisa kita lihat pada dokumen tanggal 8 berikut, dan cara memasukkannya atau mengentrinya sama dengan contoh yang pertama. Jika sudah, kita akan mencari totalnya dari semua akun yang sudah kita masukkan angkanya. Cara melihat balance atau tidaknya, itu bisa kita lihat pada rekapitulasi, yaitu memasukkan akun-akun debit dan kredit. Di rekapitulasi terdapat nomor akun, debit, dan kredit. Masukkan semua nomor akun, lalu masukkan semua total dari akun tersebut. Seperti VAT-in, yaitu 803.000, dan akun-akun yang lain. Di sini jika sudah kita masukkan, maka kita akan mencari totalnya untuk melihat dia balance atau tidak. Yaitu ada amount, lalu kita akan mentotalkan semuanya dengan rumus sum. Nah, jika sudah ditotalkan seperti ini dan dia sama, maka ini bisa dikatakan balance atau sudah benar. Jurnal khusus yang kedua yaitu sales journal atau jurnal penjualan. Di sales journal ini hanya termasuk transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kepalanya masih sama dengan purchase journal, hanya ditukar di bagian purchase menjadi sales journal. Dan formatnya juga masih sama dengan purchase journal. Di sini kita akan mengambil contoh pada transaksi tanggal 4 pada dokumen berikut ini. Di sini kita masukkan tanggalnya dan di description kita masukkan toko apa yang membeli kepada kita. Kita akan mengisi jurnal sebelah kredit dulu, yaitu ada sales. Di sales ini karena dia membeli, maka kita masukkan ke akun sales, yaitu sebanyak 35 dikali dengan 250.000. Lalu kita masukkan pajak pengeluarannya atau VAT out, yaitu harga sales dikali dengan pajak pengeluaran kita sebesar 11%. Jika sudah, kita akan beralih kepada akun debit, yaitu di sini akan terpengaruh akun receivable karena orang berutang kepada kita, maka itu bisa disebut dengan piutang atau akun receivable. Di sini akun receivable didapat dari sales ditambah dengan pajak pengeluaran yang kita kenakan. Jika sudah, kita akan mentotalkan semuanya. Jika sudah ditotalkan, maka kita akan mengisi rekapitulasinya, sama seperti di purchase journal sebelumnya. Jika sudah balance atau sama antara debit dan kreditnya, maka sales journal sudah selesai kita kerjakan.
Kita masuk kepada jurnal yang ketiga, yaitu Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Di sini transaksi yang termasuk yaitu yang berhubungan dengan kas kita keluar. Contoh yang pertama yaitu pada dokumen tanggal 1 berikut. Karena perusahaan membeli barang dagang secara tunai, maka itu bisa dicatat sebagai pengeluaran kas. Di sini kita membeli kepada toko anggrek, maka akun yang terpengaruh di sebelah debitnya yaitu ada purchase, VAT-in atau pajak pemasukan, dan freight-in atau ongkos kirim. Kita akan memasukkan angka purchase atau berapa pembeliannya, yaitu banyaknya dia membeli 40 sepatu dikali dengan harga satuannya sebesar 200.000. Lalu masukkan pajak yang mereka berikan sebesar 11%. Lalu kita masukkan angka freight-in-nya. Di sebelah kredit, akun yang terpengaruh yaitu kas. Karena kas kita berkurang, maka dia berkurang di kredit. Purchase ditambah dengan VAT-in dan freight-in, maka segitulah kas yang akan berkurang. Contoh yang kedua, kita akan masuk kepada tanggal 11 pada dokumen berikut. Di sini kita akan membayar utang kita kepada toko anggrek, maka di debit ada akun payable karena utang kita berkurang. Utang kita berkurang sebesar 4.540.000. Kita membayar utang kita dan memenuhi syarat mendapatkan diskon, maka di sebelah kredit akan muncul akun purchase diskon. Angka purchase diskon ini kita dapatkan dari akun payable kita dikali dengan berapa yang mendapatkan diskon, yaitu sebesar 2%. Maka case-nya yaitu akun payable dikurang dengan purchase diskon. Contoh yang ketiga yaitu pembelian perlengkapan secara tunai. Ini karena mengurangi kas, maka dia masuk kepada cash payment journal. Di sini dia masuk kepada akun miscellaneous atau akun lain-lain. Formatnya ada name account, ref, dan amount. Di name account kita akan menulis akun apa yang terpengaruh itu supplies dengan total 100 dikali dengan harganya 5.000. Maka cash yang dikeluarkan sebesar 500.000. Lanjut kepada contoh yang keempat yaitu membayar gaji karyawan. Karena ini mengeluarkan kas, maka terpengaruh kepada cash payment journal. Sini akun terpengaruh yaitu salaries expense dengan total 7 juta. Maka cash yang kita keluarkan sebesar 7 juta rupiah. Jika sudah, maka kita totalkan semuanya seperti jurnal sebelumnya dan kita rekap ke rekapitulasi. Jika sudah selesai kita rekap, maka kita akan mentotalkan debit dan kreditnya. Dan jika debit dan kreditnya sudah sama, maka kita sudah selesai mengerjakan cash payment journal. Kita akan masuk kepada jurnal keempat, yaitu cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Di sini transaksi yang masuk hanya yang berhubungan dengan kas masuk. Contoh yang pertama bisa dilihat pada dokumen tersebut. Pada tanggal 3 kita menjual secara tunai, maka kas kita akan bertambah. Maka di sini akun terpengaruh yaitu sales dan pajak pengeluaran dan cash. Di sales bisa kita cari dengan banyaknya 7 dikali dengan harga satuannya sebesar 250.000. Lalu kita masukkan pajak pengeluarannya sebesar 11%. Maka cash yang akan diterima yaitu sales ditambah dengan pajak yang kita kenakan. Contoh kedua bisa kita lihat pada dokumen tersebut. Di sini kita menerima kas karena toko Fitra membayar piutang kepada kita. Maka di sebelah kredit akan muncul akun receivable karena akun receivable kita akan berkurang sebesar piutangnya 9.712.500. Karena dia membayar utangnya dan memenuhi syarat diskon, maka kita akan memberikan dia diskon 1%.
Maka sales diskon ini akan mendapatkan angka dari akun receivable dikali dengan 1%. Maka di case-nya itu akun receivable dikurang dengan sales diskonnya. Maka itulah kas yang kita terima. Setelah itu, kita akan mentotalkan semuanya dan merekapnya ke rekapitulasi seperti jurnal-jurnal sebelumnya. Jika sudah direkap, maka kita akan mencari totalnya. Jika sudah sama atau balance antara debit dan kreditnya, maka kita sudah selesai membuat jurnal penerimaan kas. Kita masuk kepada jurnal yang kelima, yaitu jurnal umum atau general journal. General journal ini hanya khusus untuk semua retur seperti retur pembelian, retur penjualan, secara tunai dan kredit. Cara membuat general journal ini sama dengan cara membuat jurnal umum biasa, hanya beda akun saja. Kita akan masuk kepada buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang ini berfungsi untuk mencatat atau merekap semua piutang yang ada di toko kita. Kita merekap ke dalam buku besar pembantu piutang ini per toko ya teman-teman. Jadi, di sini jika dia mempunyai saldo awal, maka kita akan memasukkan saldo awalnya terlebih dahulu. Seperti contohnya pada toko Fitrah, dia memiliki saldo awal sebesar 5 juta, maka di description-nya kita akan menulis balance, dan di debitnya kita masukkan 5 juta. Karena piutang saldo normalnya di debit, maka kita letakkan ini di debit. Maka saldonya juga kita bikin di debit. Untuk yang keduanya, kita bisa melihatnya dari sales journal. Di sini toko Fitrah memiliki piutang, maka nominal tersebut kita masukkan ke dalam debit karena dia berada di debit. Untuk pengisian kreditnya, biasanya bisa didapat dari general journal jika dia ada meretur barang yang dia beli. Jika ada toko yang tidak memiliki saldo awal, maka kita akan mengisinya dari saldo yang sudah ada pada dalam transaksi saja. Lalu kita akan masuk kepada list of account receivable atau list debitur yang ada pada toko kita. Perlu kita ingat kalau total pada list account ini harus sama atau balance dengan total pada buku besar akun receivable yang biasa nanti. Di buku besar pembantu utang ini atau akun payable subsidiary ledger ini, sama kita mencarinya dengan buku besar pembantu piutang yang tadi. Cuman bedanya jika yang tadi kita memasukkan debitur, maka di buku pembantu utang ini kita memasukkan kreditur yang ada pada toko kita. Cara mengisi list akun utang ini sama seperti kita mengisi list akun piutang sebelumnya. Bedanya yang tadi kita mengisi nama debitur, jika ini kita mengisi nama kreditur kita. Dan total ini harus sama dengan buku besar utang biasa yang akan kita buat nanti. Langkah selanjutnya kita akan menghitung persediaan. Menghitung persediaan kita akan memulai dari mencari persediaan awalnya. Persediaan awal didapat dari neraca saldo awalnya, yaitu merchandise inventory-nya, seperti sepatu sekolah ini, yaitu 20 juta. 20 juta ini dengan harga 200.000, maka persediaan awalnya yaitu 100 buah sepatu sekolah. Jadi di mencari persediaan ini, kita tulis 100.000 dikali dengan 200.000, yaitu sebanyak 20 juta. Setelah itu, kita akan memasukkan semua pembelian secara tunai maupun kredit beserta returnya. Setelah kita memasukkan semuanya, maka kita akan memasukkan penjualan. Di sini kita masukkan penjualan secara tunai dan kredit dan returnya. Lalu dijumlahkan semua barang dagangnya
dan berapa total dari semua barang dagang tersebut. Cara mencari persediaan akhirnya yaitu semua pembelian dikurang dengan penjualan. Dapat 115 barang dagang yang tersisa. Lalu mencari nilai persediaan akhir, kita akan menggunakan metode FIFO, yaitu metode dari bawah di pembelian. Jadi pembelian yang paling bawah itu tanggal 29, kita harus mencari semuanya sampai 115. Jika tidak cukup, kita boleh menambahkan dari persediaan awal. Jika sudah dapat seperti persediaan akhirnya, maka itulah hasil dari persediaan akhir pada sepatu sekolah ini. Inilah akhir dari part 1 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.